Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan memenuhi daripada tugas kurikulum pendidikan Islam di SD, SMP, SMA, dan SMK dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rasidin SAG MAG. Nah, di sini saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Hamdi dengan NIM 2012200017. Saya dari program pendidikan studi agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Mau tahu seperti apa kelanjutan videonya? Yuk disimak. Nah, yang tadi itu adalah perkenalan dari saya pribadi. Sekarang kita masuk kepada pembahasannya, yaitu judul kita kali ini yang berjudulkan tentang standar kelulusan dalam kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu belum? Apa definisi dari standar kelulusan dalam kurikulum Merdeka? Nah, untuk mengenal lebih dekat, ayo kita simak materi selanjutnya. Nah, definisi daripada kurikulumnya yaitu secara harfiah tersendiri berasal dari bahasa Latin yaitu kurikulum yang berarti kumpulan materi pelajaran yang harus dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, triwulan atau satu semester. Secara istilah, kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana yang tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Nah, menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum merdeka belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang berkaitan dengan pendekatan bakat dan minat daripada siswa itu sendiri. Jadi itu adalah definisi daripada kurikulum pendidikan, teman-teman. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang kurikulum ini, kita lanjut dengan prinsip-prinsip daripada kurikulum merdeka. Yang pertama, yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian daripada peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks lingkungan, budaya, dan melibatkan orang tua serta komunitas sebagai mitranya. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya standar kelulusan kurikulum merdeka. Standar kompetensi kelulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Kelulusan peserta didik didasarkan pada pencapaian
pencapaian pembelajaran atau sering kita kenal dengan sebutan CP. Nah, serta evaluasi holistik yang mencakup aspek akademis, keterampilan sosial, dan sikap, serta evaluasi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang disebut dengan asesmen. Nah, asesmen sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kinerja peserta didik, baik dalam hal kebutuhan belajar, perkembangan, maupun pencapaian hasil dalam pembelajaran. Secara keseluruhan, asesmen dalam kurikulum Merdeka Belajar terdiri dari tiga komponen. Yang pertama asesmen diagnostik, kemudian asesmen sumatif, dan yang terakhir yaitu asesmen formatif. Untuk asesmen sumatif, ini merupakan penilaian yang dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran, misalnya akhir semester, akhir tahun, atau unit pembelajaran untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa secara keseluruhan. Contohnya yaitu ujian akhir semester atau UAS, atau ujian akhir tahun, atau juga bisa proyek akhir berupa penilaian yang melibatkan siswa dalam pembuatan karya nyata seperti makalah, penelitian, laporan praktikum, model miniatur, produk digital, atau karya-karya lainnya. Nah, untuk asesmen diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan untuk memahami kemampuan, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Contohnya, eh, yaitu contohnya asesmen diagnostik kognitif seperti soal pretest, kuis, tugas proyek, portofolio, dan lain-lainnya. Yang terakhir, yaitu asesmen formatif berupa penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Contohnya yaitu refleksi. Begitu, teman-teman. Nah, kesimpulan daripada penjelasan saya yang telah saya jabarkan tadi, bahwa kurikulum Merdeka merupakan langkah signifikan dalam pembaharuan atau pembaruan sistem pendidikan di Indonesia, dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang beragam. Dalam kurikulum ini terdapat penekanan pada pengembangan kompetensi dan karakter secara holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, prinsip kurikulum merdeka yang mencakup pembelajaran yang relevan dengan konteks dan budaya peserta didik, serta mendorong mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tapi juga pada pembentukan karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Standar kompetensi lulusan menjadi acuan penting dalam menentukan kelulusan peserta didik dengan penekanan pada kompetensi yang diperlukan untuk hidup mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat. Melalui pendekatan asesmen yang beragam termasuk asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi semua peserta didik. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan generasi terpelajar yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu untuk kita semuanya di masa yang akan datang, sehingga bisa membawa perubahan bagi pendidikan ke depannya. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata.
ataupun penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.